Bab 050. Tawa mereka berdua tiba-tiba terhenti, saat dengan cepat pintu ruangan itu dibuka oleh seseorang. Pandangan Resa dan Rai seketika tertuju ke arah pintu sana dan melihat Momi Melia dan Dedi Nizam datang. Sendok yang tadi Resa pegang seketika terlepas dari tangannya. Tatapannya nanar melihat ayah dan ibunya yang datang bersamaan. "Resa," panggil Momi Melia dengan lelehan air mata yang sudah tidak bisa dia tahan. Dia bahkan langsung mempercepat langkah, menghampiri sang anak dan memeluk Resa erat. Dedi Nizam menyusul, memeluk kedua wanita yang sangat dia cintai. Kali ini Dedi Nizam tidak menangis, hanya memeluk semakin erat. Tentang Resa yang sempat bersitatap dengan Ben tidak diketahui oleh mereka berdua. Nizam dan Melia hanya tahu jika Ben siap menyerang namun urung karena ada kecelakaan naas itu. Beberapa orang yang melihat perkelahian Resa dan Ben di depan gerbang rumah sakit adalah anak buah Zak dan Darko yang menyamar jadi warga sipil. Pagi tadi Ben dan Tamara benar-benar telah masuk ke kandang musuh, mengantarkan nyawanya. "Sayang," panggil Momi Melia, tak tahu harus bicara apa lagi. Dia hanya menciumi wajah putrinya berulang kali. Sampai wajah Resa telah basah dengan air mata ibunya. "Mom, jangan menangis lagi," ucap Resa. "Ayo kita pulang sayang, Momi akan terus memelukmu." "Tidak mau Mom, aku cuma mau dipeluk Kak Rai," balas Resa pula. Dia sungguh ingin memecah suasana haru ini. Tidak ingin lagi melihat air mata ibunya keluar. "Kita akan tinggal di rumah Momi Melia dan Dedi Nizam setelah aku keluar dari sini Hani," ucap Rai pula, menengahi pembicaraan itu. Nizam tersenyum kecil. Mau tidak mau memang harus seperti itu. Karena itu adalah syarat yang dulu Nizam buat agar Rai bisa menikahi anaknya. "Benar Kak? Tidak bohong?" tanya Resa pula dan Rai mengangguk. Nizam melirik sang menantu, "Pintar juga memutar kata untuk membahagiakan anakku," batinnya. Sementara Resa sudah berjingkrak kegirangan dan memeluk ibunya erat. Belum habis suasana haru itu, tiba-tiba ada tamu lagi yang datang ke ruangan mereka. Dedi Alex dan Momi Jia. Belum apa-apa Momi Jia sudah menangis dengan begitu derasnya. Memeluk Resa seolah tak percaya jika gadis kecilnya masih hidup. Momi Jia baru mengetahui semuanya tadi sore, saat sang suami kembali dari kantor polisi. Dan malam ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang. "Anak Momi cantik sekali, Resa," ucap Jia lirih, bicara di antara tenggorokannya yang tercekat. Momi Melia berusaha menghapus air mata namun berakhir tetap keluar. Dan Resa tak bisa berkata apa-apa lagi, kini dia telah memeluk dua Momi. Ron Dominic tidak bisa berkutik saat pihak kepolisian menangkap dia di kediaman rumahnya. Setelah semua bukti dan berkas selesai, pihak kepolisian segera menangkap direktur rumah sakit jiwa itu dan menahannya. Dia berontak namun semua bukti seperti telah mengikat kakinya kuat, dia tak bisa berkilah meski hanya untuk penangguhan penahanan. Tak bisa keluar dari dalam penjara meski mengajukan tahanan kota. Perencanaan pembunuhan adalah kasus berat, tersangka bisa mendapatkan hukuman mati. "Lepas, mana bisa kalian semua menahanku?" pekik Ron, namun dia tetap dilempar dalam penjara. Istri Ron yang bernama Gillian Dominic sangat cemas, berulang kali meminta pada pengacara mereka untuk melepaskan suaminya. Dia sungguh belum paham apa yang terjadi di sini. Kenapa suaminya ditahan? Kenapa suaminya dituduh terlibat dalam rencana pembunuhan? "Nyonya Gil, penyidik akan menjelaskan semuanya. Mari ikut dengan saya," ucap pengacara itu. Saat ini waktu tengah menunjukkan pukul 8 malam, dan mereka malah berkutat di kantor kepolisian. Gillian mengikuti langkah pengacaranya dan menemui sang penyidik. Di sebuah ruangan yang kedap suara, penyidik bukan hanya menceritakan duduk permasalah kenapa Ron ditangkap, tapi dia juga mengajukan pertanyaan. Namun dari semua pertanyaan itu,
Tak ada satupun yang bisa Gillian jawab dengan lantang. Gillian tidak tahu tentang pernikahan Ron dengan salah satu pasien di rumah sakit jiwa bernama Siska. Gillian tidak tahu jika sebagian kekayaan mereka mengalir pada wanita itu dan digunakan untuk merencanakan pembunuhan. Bukannya menjawab, Gillian malah terpuruk. Tak menyangka rumah tangganya hanya indah di luar, namun nyatanya busuk di dalam. Kecewa, marah dan benci telah menguasai wanita cantik itu. Sampai tak ada sedikit pun niat untuk bantu membebaskan Ron dari semua jerat hukuman. Dia pergi dari kantor polisi itu dan tak sudi untuk kembali lagi. Malam itu juga, Gillian meminta sang pengacara untuk mengantarkannya ke rumah sakit jiwa Golden Dominic. Nyaris jam 10 malam dia tiba di sana. Kedatangan Gillian tentu mengejutkan semua orang. Namun langkah lebar wanita itu seketika terhenti saat merasakan ponselnya terus bergetar di dalam tas. Di salah satu koridor Gillian menghentikan langkahnya. Mengambil ponselnya dan melihat sebuah pesan email masuk dari nama yang baginya sangat aneh, K00210. Itu adalah pesan email dari Chris. Gillian membuka pesan itu dan alangkah terkejutnya saat dia melihat semua bukti perselingkuhan Ron dan Siska. Bahkan daftar dokter dan perawat yang mengetahui tentang pernikahan itu pun terdata dengan rinci di sana. Seketika tubuh Gillian terhuyung. Dia nyaris jatuh andai tidak segera berpegangan pada dinding. Nyonya, cemas sang pengacara. Namun Gillian enggan untuk disentuh. Dia menggerakkan tangannya, memberi isyarat tak perlu mendekat. Dia bisa menangani ini. Aku tidak akan jadi lemah, aku tidak akan tinggal diam, gumam Gillian, di antara kewarasannya sendiri yang nyaris hilang. Hari ini langit di atas kepalanya seolah runtuh. Beruntung kenyataan menyakitkan datang satu persatu. Gillian lantas melanjutkan langkah, tujuannya kini hanya satu. Ruang rawat pasien bernama Siska Thompson. Sampai di sana, dia melihat seorang wanita penuh luka tengah berbaring di atas ranjangnya. Siska tertidur karena obat penenang yang dia minum. Gillian tak menaruh iba sedikit pun. Dengan kasar dia menyiram wajah Siska menggunakan air minum di atas meja. Biur. Dengan gelagapan Siska terbangun dan alangkah terkejutnya saat dia melihat Gillian di sini. Plak, satu tamparan keras Siska terima. Perih sekali. Wanita menjijikkan, pura-pura gila hanya untuk menggoda suamiku. Cuih. Gillian meludahi Siska tanpa segan. Bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Pekik Siska pula. Dia bahkan mencekik lehernya sendiri hingga membuat Gillian mundur, tak menyangka jika Siska akan bertindak seperti itu. Beberapa perawat masuk dan kembali mencekal tubuh Siska. Bunuh saja aku Gillian. Bunuh. Aku sudah puas menikmati tubuh suamimu. Pekik Siska. Dia benar-benar ingin Gillian membunuhnya saja. Hidup ini terlalu menyiksa bagi Siska. Tiap kali dia ingat telah mengirim sang anak dan sang ayah menuju kematian. Siska tak mau hidup lagi, dia juga ingin mati. Namun berulang kali mencoba bunuh diri, tetap saja selalu gagal. Dan hanya semakin menambah rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dan mendengar ucapan Siska itu, Gillian pun tersenyum menyeringai. Tidak, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan lebih dulu mempertemukanmu dengan Melia Walker, hahaha, tawa Gillian pula, dia tahu jika Siska bermusuh sekali dengan wanita itu. Bahkan karena Melia Walker lah Siska menggunakan suaminya untuk membalas dendam. Tidak, aku tidak mau bertemu dengan Melia. Tidak, pekik Siska. Namun Gillian tak peduli dengan penolakan itu, dia akan terus membuat wanita ini menderita, sampai Siska benar-benar gila. Dan di saat Siska terus berteriak tak karuan, Gillian memutuskan pergi dari sana. Malam itu juga dia membuat surat pemecatanan untuk seluruh dokter dan perawat yang selama ini bekerja sama dengan Ron untuk menyembunyikan pernikahan itu. Gillian juga mengambil alih rumah sakit. Di dalam penjara sana, Ron tidak memiliki kekuatan apapun lagi.
Pria itu hanya tinggal menunggu, hukuman mati menimpanya. Pagi datang. Rai mengulum senyum saat melihat sang istri merias diri di depan kaca. Resa tidak lagi memakai kacamatanya, rambutnya pun tidak lagi dikepang, langsung disanggul dengan rapi. Hani, tanda ciumanku tidak usah ditutupi. Baiklah, balas Resa patuh. Dia kembali meletakkan foundationnya di dalam laci. Tapi ini terlalu jelas Kak, ucap Resa, melegak lengok di depan kaca memperhatikan lehernya dari berbagai sudut. Melihat itu senyum Rai makin besar, sampai deretan giginya pun terlihat. Tidak masalah, balas Rai enteng. Resa hanya mengerucutkan bibir dan menyudahi merias diri. Sesuai jadwal pagi ini Rai akan melakukan fisioterapi pertamanya. Setelah sarapan bersama, Rai dan Resa akhirnya pergi ke ruang terapi. Sepanjang perjalanan mereka berdua itu, keduanya terus jadi pusat perhatian. Namun tatapan semua orang bukan terarah pada Rai sang tuan muda, melainkan pada Lisa yang terlihat seperti orang lain. Gadis cupu itu berhasil membuat semua orang bingung. Terlebih belum ada pengumuman apapun yang dibuat oleh Melia dan Nizam tentang status sang anak. Identitas Resa akan dibongkar bersamaan dengan pihak kepolisian yang akan menguak kasus pembunuhan keluarga Walker dalam konferensi pers resmi mereka. Dalam konferensi pers itu, Nizam dan Melia juga akan menghadiri. Rencananya konferensi pers akan digelar esok hari. Itu perawat Lisa kan? Ya Tuhan, benarkah itu dia? Aku seperti melihat wajah Dokter Melia. Benar, tapi aku masih tidak percaya jika itu perawat Lisa. Apa dia perawat baru? Astaga, dia cantik sekali, bahkan lebih cantik daripada perawat Rafaela. Coba mendekatlah, lihat kartu namanya, perawat Lisa atau bukan. Aku tidak berani, ada tuan muda Rai bersama gadis itu. Minggir, bentak Rafaela, seketika menghentikan pembicaraan beberapa perawat di ruang administrasi itu. Dari sana mereka semua bisa melihat sang tuan muda dan perawat baru itu melintas dengan sangat jelas. Dan Rafaela menyipitkan matanya, menatap lebih tajam untuk melihat lebih jelas siapa wanita yang mendorong kursi roda sang tuan muda. Tapi sayang, dia tidak mengenalinya. Bahkan bukan hanya mendorong, terlihat jelas interaksi keduanya yang sangat dekat. Sesekali Rai bahkan mengelus lengan wanita itu dengan sangat lembut. Seketika seperti ada yang menyulut api di dalam hati Rafaela, dia mengeram kesal dan mengepalkan kedua tangan. Siapa sebenarnya wanita itu? Kurang ajar, geramnya di dalam hati. Tanpa mengulur waktu, Rafaela dengan segera melangkahkan kakinya hendak menghampiri Rai. Langkah kakinya lebar hingga tak butuh waktu lama dia sudah berdiri di hadapan sang tuan muda. Rafaela menundukkan kepalanya hormat sebelum menatap lekat perawat asing itu. Selamat pagi Tuan Rai, maaf mengganggu waktu Anda, ucap Rafaela, bicara lembut sekali, mengisyaratkan sebuah ketulusan. Ya, ada apa? Tanya Rai pula dan saat itu Rafaela pun mengangkat wajahnya. Tapi Rafaela tidak langsung menjawab ucapan Rai, dia lebih dulu menatap seorang perawat yang berdiri di belakang sang tuan muda. Dek, jantung Rafaela rasanya tersengat. Dia menelan ludah seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Perawat Lisa, ucap Rafaela, bicara dengan nada bertanya, seperti kurang yakin apakah benar perawat itu adalah Lisa. Kenapa? Apa ada yang aneh denganku? Tanya Resa pula, menatap dengan wajah penuh percaya diri. Rafaela melihat tanda pengenal dan membaca nama Lisa di sana. Mulutnya menganga, lalu tatapannya turun ke leher Lisa yang banyak bercak merah. Dia makin tercengang dan tatapannya seketika berubah tajam. Perawat Lisa, aku mau bicara berdua denganmu, ucap Rafaela, bicaranya penuh penekanan. Mereka pun sedikit menyingkir, namun Rai masih mampu melihat sang istri dari tempatnya berhenti.
Jangan bersikap seperti di rumah sakit ini, mentang-mentang jadi perawat pribadi Tuan Rai, kamu merubah penampilanmu. Menjijikkan, geram Rafaela. Bicaranya seperti berbisik namun terdengar jelas penuh kekesalannya. Aku yang jadi kenapa kamu yang repot? Lagi pula sentuhan Tuan Rai memang memabukkan, aku tidak bisa menahan diri. Kurang ajar. SSSTT. Pelan-pelan bicaranya, citramu di rumah sakit ini kan sebagai malaikat, jangan sampai semua orang tahu jika kamu sebenarnya iblis. Resa tertawa. Sebuah tawa yang membuat Rafaela ingin sekali menamparkan wanita ini. Namun dia tahan diri kuat-kuat, sadar jika bukan hanya Tuan Rai yang memperhatikan mereka, tapi juga perawat-perawat yang lain. Setelahnya Resa pergi lebih dulu, meninggalkan Rafaela yang menanggung kekesalan di ubun-ubun kepalanya. Sementara Resa sudah melenggang pergi sambil mendorong sang suami, lengkap dengan senyum manis yang terukir di bibirnya. Kurang ajar, tunggu saja, aku akan kembali melaporkan ini semua pada Dokter Melia. Geram Rafaela. Tiba di ruang fisioterapi, kedatangan Lisa dan Rai menjadi bahan pembicaraan semua petugas di sana. Pasalnya mereka berdua terlihat persis seperti sepasang pengantin baru dibandingkan seperti pasien dan perawatnya. Keduanya saling tertawa begitu dekat, Rai juga terus menggenggam erat tangan Lisa ketika mereka berhenti untuk melengkapi administrasi di sana. Sebelum masuk ke ruangan eksercise, Rai lebih dulu melakukan pemanasan. Di sana ternyata hasilnya sangat baik. Rai sedikit pun tidak ragu untuk menapakkan kakinya di lantai. Dokter, di ruang eksercise nanti biar saya saja yang menemani Tuan Rai, ucap Lisa, meminta izin pada sang dokter jaga di sana. Tidak perlu ada pendampingan lebih. Baiklah, jika ada kesulitan segera panggil saya. Baik dok. Dan disinilah kini Rai dan Resa berada, di ruangan eksercise. Tempat di mana Rai akan mulai berlatih untuk mengembalikan kemampuan gerak dan fungsi kaki kanannya setelah operasi patah tulang. Dibantu Resa, Rai bangkit dari kursi rodanya dan berpegangan pada penyangga yang tersedia di sana. Kaki kiri Rai masih berfungsi dengan baik, jadi mempermudah semuanya. Apa terasa nyeri kak? Tanya Resa. Kalau nyeri langsung cium aku, pasti langsung hilang rasa sakitnya, balas Rai, sebuah jawaban yang sampai membuat Resa tak mampu membalas lagi.